wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Ibu Murni di materi prakarya kelas 7 semester 2 pertemuan kedua. Sebelum kita memasuki materi inti, kita harus ketahui dulu subtema tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mengamati teknik dasar pembuat kerajinan dari bahan limbah lunak. Peserta didik memerlukan proses teknik dasar yang akan dibuat dalam berkarya kerajinan dari bahan limbah lunak. Dan yang kedua, peserta didik mengamati beberapa produk kerajinan bahan limbah lunak dan mengumpulkan informasi mengenai keinginan yang ingin dibuatnya. Dan yang ketiga, peserta didik melakukan tugas tentang identifikasi karakteristik limbah lunak. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Anak-anak, kita langsung saja masuk di subtema proses produk kerajinan bahan limbah lunak. Pertama, produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksudkan adalah limbah lunak organik dan anorganik. Dan yang kedua, masing-masing memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah lunak organik dari masing-masing daerah berbeda. Penggolongan bahan baku limbah lunak sesuai wilayahnya. Pertama, daerah pesisir pantai, garis miring laut. Limbah lunak organik yang sering ditemukan yaitu sabut kelapa dan daun kelapa. Yang kedua, daerah pegunungan. Limbah lunak organik yang sering ditemukan yaitu kulit jagung, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah yang bertekstur seperti salad, dan kulit pete Cina. Dan yang ketiga, daerah pertanian. Limbah lunak organik yang sering ditemukan di daerah pertanian yaitu jerami padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Dan yang terakhir, daerah perkotaan. Limbah lunak organik yang sering dihasilkan di sana adalah berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan. Itu semua adalah penggolongan bahan baku limbah lunak sesuai wilayahnya. Anak-anak, lanjut ke proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum, baik secara manual maupun secara mesin. Prosesnya adalah: pertama, pemilahan bahan limbah lunak adalah pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Yang kedua, pembersihan limbah lunak. Misalnya kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Dan yang ketiga, pewarnaan bahan limbah lunak. Bahan limbah lunak perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Dan yang keempat, pengeringan setelah pewarnaan, yaitu bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar tidak mudah luntur. Yang kelima, penghalusan bahan agar siap dipakai adalah bahan limbah lunak yang sudah kering dapat difinishing agar mudah diproses menjadi karya. Dan yang terakhir, proses finishing juga berbagai macam caranya. Disetrika untuk limbah lunak supaya tidak kusut. Dapat juga dikerinda atau diamplas. Anak-anak, kita langsung lanjut di syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, ini syarat-syaratnya ada 5 poin. Yang pertama, keunggulan. Dengan kata lain, utility adalah benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan. Dengan kata lain, comfortable adalah benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangan. Dan yang ketiga, keluasan atau flexibility adalah benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilainya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kakinya. Dan yang keempat, keamanan. Safety adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa
harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Dan yang terakhir yaitu keindahan. Dengan kata lain, aestetik adalah benda yang indah, mempunyai daya tarik lebih baik dari yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, contoh bentuk hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Nah, lanjut. Tentang kerajinan limbah lunak organik dapat menghasilkan produk kerajinan nilai jual tinggi. Nah, sekarang kita bahas tentang kerajinan limbah kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pul. Barang baru ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, diremas, dan dicoret. Mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lainnya. Contoh, kertas tisu, koran, surat kabar, majalah, dan buku bacaan. Nah, kita lihat teknik kerajinan dari kertas. Ini ada anyam, nih contohnya, ada kertas disobek, ada kertas dilipat, ada kertas digulung, ada kertas dibubur, ada kertas diremas. Ini semua kerajinan limbah lunak organik dapat menghasilkan produk kerajinan nilai jual tinggi. Nah, kita lanjut ke pembahasan bahan dan alat kerajinan limbah kertas. Nah, bahan pembuatan kerajinan limbah kertas. Ada kertas, ada pewarna, ada lem fox, sedangkan alatnya ada gunting, ada kuas kecil, ada cutter, ada tusuk sate, dan ada sumpit. Itu bahan dan alatnya. Dan bagaimana proses pembuatannya? Pembuatan kerajinan dari limbah kertas yaitu kertas dilipat segitiga, kertas dilipat segi empat, lipatan ditiup, kelopak dibuka, gulung kertas, batang diselipkan, setangkai bunga tulip diberi daun. Contoh produk dari kertas yaitu gambar keledai, lemari, wadah serbaguna, dan wadah pakaian. Ini semua berasal dari bahan limbah kertas. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembahasan kerajinan limbah kulit jagung. Tadi kita sudah bahas yaitu kerajinan limbah kertas. Sekarang kita bahas kerajinan limbah kulit jagung. Bahan pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Alat pembuatan kerajinan dari limbah kulit jagung dan produk kerajinan limbah kulit jagung dan bagaimana prosesnya seperti gambar yang ada. Oke, kita bahas bahan. Bahannya adalah kulit jagung, pewarna, dan lain sebagainya. Dan alatnya gunting, lem tembak, setrika, panci, dan penjepit. Dan produknya ya ini ada bunga, asalnya dari bahan kulit jagung, ada juga gantungan kunci, boneka. Itu semua adalah kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, bagaimana proses pembuatan kerajinan limbah kulit jagung adalah buat kepalanya dulu, gunting bajunya, pasang pola pada pensil, pasang rambut dan mata. Nah, ada lagi contoh lain yaitu pensil hias siap pakai. Itu asal dari kulit jagung. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembahasan kerajinan limbah jerami. Nah, sekarang kita mau tahu apa bahannya. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah jerami. Dan alat pembuatan kerajinan limbah jerami, produk kerajinan limbah jerami, proses pembuatan kerajinan limbah jerami. Nah, ini kita akan tunjukkan dulu bahannya. Yaitu bahannya ada biji-bijian, ada jerami, ada sabut kelapa, ada lem fox. Sedangkan alat yang harus digunakan dalam pembuatan kerajinan limbah jerami yaitu ada gunting, ada pisau, ada gam tembak juga, ada pewarna, ada jerami juga. Nah, prosesnya yaitu lengkung dan panaskan batang jerami, beri lem tembak pada batang, susun dan gunting batang jerami, tempel batang sebagai daun,
kumpul daun pada batang, lilitkan pelepah pisang pada batang pohon. Maka contoh yang jadi adalah jadilah pohon kelapa, ya. Jadi ini ada juga sapu terbuat dari limbah jerami sabut kelapa. Ada kotak pensil, ini biji-bijian, ada bingkai potong. Nah, ini semua adalah kerajinan limbah jerami. Nah, terus anak-anak kita lanjut ke kerajinan limbah pelepah pisang, ya. Nah, apa bahannya pembuatan kerajinan pelepah pisang? Ada pelepah pisang, ada kardus, ada lempoks, ada biji-bijian. Nah, ada apa namanya? Proses pembuatan kerajinan pelepah pisang caranya yaitu ini. Kardus dipotong pola bentuk persegi dan diberi lem. Lem diratakan dan dilapisi pelepah pisang. Bentuk kotak dan lapisi kertas bagian pinggir agar kuat. Tempel bagian luar dengan pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang yang diberi warna dengan pola bunga. Contoh kotak pensil. Tempelkan bunga pada kotak pensil. Ini ada contoh produknya juga yaitu sendal. Nah, ini semua ada beberapa jenis kerajinan yang kita sudah bahas, baik dari kerajinan limbah kertas, limbah kulit jagung, limbah jerami, limbah pelepah pisang. Ini ada 4 jenis yang kita sudah bahas semuanya materinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan kita lanjut ke tugas. Tapi sebelum kita masuk di tugas, kita harus Ibu akan ingatkan kembali belajar lebih giat agar hasilnya lebih baik. Oke, baik. Kita masuk di tugas yang kedua untuk materi prakarya pertemuan kedua ini. Nah, yaitu mengidentifikasikan karakteristik bahan limbah lunak organik pada kerajinan. Nah, ini ada soal 7 nomor ya. 1. Sebutkan bahan limbah lunak organik. 2. Sebutkan ciri-ciri produk kerajinan. Dan yang ketiga, sebutkan bentuk produk kerajinan. 4. Sebutkan wadah dan motif pada produk kerajinan. 5. Sebutkan teknik pembuatannya. Dan 6. Jenis-jenis bahan limbah organik lunak pada produk kerajinan. Dan karakteristik apa saja yang bisa kamu jelaskan. Dan yang ketujuh, ungkapkan perasaanmu yang timbul berdasarkan produk kerajinan bahan limbah lunak organik yang telah dilakukan. Baik anak-anak, untuk materi pertemuan kedua ini cukup sampai di sini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.